Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian. Semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, bagi dulur-dulur yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan ibadahnya. Bagi yang belum atau tidak berpuasa, semoga dilancarkan aktivitasnya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, karena kemarin saya nggak bikin video ya, hari ini saya mau bahas masalah, Mas, kenapa toh peternak banyak yang kukut gitu, banyak yang gulung tikar padahal belum sampai setahun atau belum sugih atau belum punya mobil tapi wis do berhenti. Nah, di samping masalah harga DO, kalau biasanya itu gini ya, sebelumnya ini ya saya jelaskan bahwa kebanyakan yang gulung tikar itu yang model pembesaran ya lur ya, pembesaran. Jadi dia beli DOC terus dibor terus dibesarin terus dijual. Itu gak masalah, gak apa-apa. Bagi pemula itu hal yang bagus lah menurutku lah. Maksudnya untuk pemula itu hal yang bagus dan lumrah dilakukan gitu kan. Ya permasalahan umumnya ya biasa lah. Pertama ya apa jenenge, harga pakan. Kedua, harga DOC nya kadang juga naik, tapi kalau misalnya pas lagi pada males ini harganya turun juga sih DOC gak mesti ya. Tiga ya biasa, tingkat kematian lagi musim pancaroba gitu kan, terus ngedrop akhirnya mentalnya akhirnya tutup gitu. Atau yang paling klasik apa ya, harga jual lah. Paling klasik itu harga jual yang nggak menentu. Ketika ngepur harga jualnya fluktuatif, yo orang jadi pikir dua kali, kayak main saham lah. Maksudnya wis angel-angel tuku profitnya cuma sedikit, oleh keceletok kan repot. Kalau saham kan cuma dipanjer, kalau ayam kan nggak bisa dipanjer gitu loh. Ayam kan modelnya kan harus kita usahakan ya gitu. Nah, tapi secara sistematis dan terstruktur itu sebenarnya semuanya itu hampir mirip-mirip loh. Kenapa bisa tutupnya? Jadi saya ceritakan ya. Ketika ada orang mau mulai beternak, mereka misalnya yang terutama yang konsepnya cuma pembesaran dengan pur, itu kan biasa browsing kan, browsing terus cari-cari informasi mana sih yang jual DOC. Pertama kan mana yang jual DOC gitu kan, akhirnya ketemulah misal di Facebook atau di mana gitu kan, atau kenalan temennya gitu kan, oh ini ada jual DOC dan dia mau beli apa jenenge, mau beli hasil panenannya kita, harganya bagus, oke, dijamin. Nah, akhirnya ketemu sama orangnya, sama omongannya, iya mas mending beli di aku DOC nya, nanti jualnya di aku juga bisa mas, harganya bagus di aku mas gitu, sekitar berapa, sekitar segini. Di antara pengepul lain yang cuma berani harga katakanlah 32.000 33.000, dia berani 35.000 di awal. Itu bakal membuat peternak pemula optimis, jadi optimis apa ngasih pakannya, pokoknya semangat lah, peternaknya semangat sampai panen itu semangat. Lalu setelah panen pasti ke-trigger loh. Ke-trigger piye toh mas? Ya ke-trigger kayak misal apa ya? Kayak misal, wah untungnya lumayan ki gitu kan, 35.000 per kilo aja wis lumayan ki, tak tambah gitu kan. Kayak aku akhirnya tak tambah ya, tak temboki kabeh. Aja ditiru ya lor ya, tak tembok kabeh gitu kan. Nah, setelah itu ke-trigger nambah, kayak misal kasusku nambah jadi 300, ya masing-masing beda-beda. Kemarin saya juga pernah ketemu sama bapak-bapak yang ngajarin saya dulu gitu kan, maksudnya ketemunya pas ya wis akhir-akhir lah, pas saya 300 itu mau saya panen, kira-kira harga yang bagus gimana, nanya bapak itu. Terus aku swing enggak mas, karena aku baca di awal harganya bagus tapi pertengahan itu harganya jadi jelek. Kalau dia beberapa kali panen sampai 4 kali apa 5 kali panen baru tutup, hampir setahun lah, hampir setahun jalan. Nah terus habis itu dia main petelur, karena kalau petelur kan hitungan pakan sama hasilnya itu bisa langsung dihitung tiap hari, kalau ini kan nggak bisa kan. Nah setelah itu nambah lah akhirnya 300 ekor misal, oh tak tambah, ke-trigger kan. Di awal dikasih bibit yang bagus, yang kedua dikasih bibit yang kurang gitu kan. Kita mau jual ke orang lain kurang minat karena bibitnya ya bukan, ngerti dewe lah. Mau di apa jenenge, mau dijual ke yang mau beli ini, biasanya kan yang mau apa, yang oknum pengepul ini dulu kan yang
pasti nawarin kene mas sak tuku tapi harganya sekarang turun, wis pasti bahasane ngono. Ya semoga cuma kejadian di aku, tapi mayoritas kejadiannya kayak gitu. Tapi harganya lagi turun mas, wis itu bahasa-bahasa pengepul yang paling ampuh lah. Terus akhirnya kita tanya, pinten mas, kita kan harapannya turun cuma 1000 atau 2000, 31.000 atau 32.000. Akhirnya kan mikir-mikir kan, split modal pakan aja bisa sampai 21.000 atau 23.000. Sedangkan harga ayamnya katakanlah 7.000, modal seluruhnya itu 30.000 sampai umur 1 kilo, dijual cuma 31.000. 3 bulan 1 ekor cuma berarti 1.000, itu kan gak masuk akal gitu ya lur ya. Akhirnya kita milih tak ke pengepul lain, mau ke pengepul lain pun gak ada yang mau karena kualitas ayamnya kurang gitu kan, beda sama kloter pertama. Akhirnya ya wis sak payune ayam dan lain sebagainya. Akhirnya yang ketiga mungkin mulai lemes kan, ya wis lah nggak apa-apa lah, dijual 300 harga sekian badine Siti. Yang ketiga diturunin lagi mungkin dari 100 300 terus turun, ya wis lah tak jajal 200. Muga-muga wis ngincer ki, misal ada Natal, ada tahun baru, ada Maulid dan lain sebagainya, wis ngincer. Kita kira harganya bakal naik ke pengepul itu, ternyata ya nggak naik juga gitu loh. Ternyata ya tetap malah kadang diturunin lagi, wah mas 31 mas adanya, oh kalau enggak 30.500 mas. Terus akhirnya ya di ini juga, mas bisanya ini mas bobotnya wajib segini ya. Saya pikir-pikir lah, masuk PT sakmene akeh terus kudu bobotnya 9 on sampai 1 kilo pas ngono, atau sekilo pas. Bahkan aku pernah ketemu sama pengepul sing mintanya pas sekilo. Lah aku mikir pasti ponjol lah, ponjol saon, ponjol rong on itu wis namanya kita ngasih makan kan, nggak bisa ini atau kurang misal sang on 9,6 9,5 on itu ya mestilah gak mungkin ngepas 1 kilo gitu kan. Kalau kejadian di saya ketika sudah 2 kali terus harganya jelek kan, panen sebagian itu wis langsung mikir, langsung merenung piye caranya biar balik modal. Akhirnya saya jual matang gitu kan, sebagian lainnya saya jual matang, sebagian lagi ya nyari mitra. Alhamdulillah dapat mitra yang ngasih harganya yang oke gitu kan, akhirnya ya wis apa dapat lah gitu, maksudnya bisa balikin modal. Dan setelah itu ya wis mending stop. Kalau misalnya teman-teman ketemu sama oknum pengepul seperti itu, mending stop, udah jangan lanjutkan kerjasama. Hal seperti ini itu sering banget terjadi lur, terutama di peternak pemula. Masalah pengepul itu jadi omongan lah di channel-channel YouTube manapun, itu wis pasti jadi omongan. Sebenarnya nggak semua pengepul, kalau peternak yang besar yang sampai bertahan 2 tahun 3 tahun bahkan 5 tahun 10 tahun itu punya langganan pengepul yang kasih harganya selalu bagus lur. Dan pengepul yang model gini itu jarang gitu loh, sedikit nggak banyak gitu. Jadi pengepul yang modelnya menjalin kerjasama sama mitra dengan kerjasama yang sangat panjang itu jarang. Mereka yang menggadaikan kerjasamanya cuma buat 2 kali panen 3 kali panen. Jadi sekali panen dia untung tipis, nanti setelah itu dia besarin untungnya dia gitu loh. Harga sebenarnya belum tentu turun lur, tapi ya namanya apa sih jenenge, namanya wis memang bukan sindikat juga sih, sindikat terlalu jahat ya, memang udah style-stylenya seperti itu. Jadi pertama ngasih harapan besar, terus kita berani ngasih modal besar terus diturunin, akhirnya yo sama mitra akhirnya putus gitu. Kalau mitra nih kayak aku menengan ya wis paling ya wis lah mas gitu kan, ya paling aku ngomong mas jenengan ngitung on-onane ra dihitung, aku males sama jenengan, wis stop aja gitu kan. Tapi kalau yang galak mungkin ya bisa jadi sampai gelut, sampai protes dan lain sebagainya gitu kan. Dan yang seperti itu santai lur. Kalau misalnya udah terlanjur, teman-teman udah terlanjur rugi dan lain sebagainya, atau masih misal di tahap panen pertama terus takut panen keduanya harganya anjlok dan lain sebagainya, ya percaya aja lah lur, yang seperti itu tuh nggak bakal bertahan lama. Walaupun ya kadang mereka bertahan sampai 3 tahun 5 tahun 7 tahun, tapi ada aja nanti di tengah jalan mungkin
dia kena apes apa gitu kan, misal kirim ayam nggak dibayar sama yang minta dikirim, itu bisa misal apa di DP tok 20% sampai sana nggak dilunasi, itu ada juga gitu kan. Terus ada juga yang mungkin kena penyakit terus ayamnya sakit semua, itu juga ada. Ya memang ya gitulah lor, maksudnya santai aja lah kalau misalnya memang kejadian seperti itu, ya buat pelajaran aja. Sama kayak saya untungnya cuma 2 kali terus berhenti lor. Kalau misalnya saya teruskan mungkin ya tambah tekor maneh lor, tambah tekor maneh gitu kan. Akhirnya saya ngerubah konsep lor. Ngerubah konsepnya gimana ya, ada netizen sendiri, ada yang dari teman saya, yang penting ayamnya kualitasnya terjamin ayam kampung gitu kan. Dan dengan sistem biasalah di apa 2 minggu pertama full pur, habis itu purnya kita stop, purnya kita campur sama dedek, lama-lama banyakin dedeknya, terus lama-lama wis full dedek gitu kan. Wis setelannya gitu aja. Kenapa sih mas kalau kalau harus apa, kenapa sih harus lama-lama full dedek gitu kan? Karena gini loh, ketika teman-teman pakai full pur atau setengah pur setengah setengah dedek, umur sekilo belum laku, teman-teman mau nggak mau pakannya tetap harus itu loh. Karena ketika teman-teman langsung drop ke full dedek, ketika misal wah rapayu tak drop full dedek, nanti kalau pas harganya bagus tak pur meneh, itu yang ada ayam ngedrop. Ya mending kalau ngedrop cuma bobot itu, biasanya ngedrop itu sisane apa sekalian sama stamina nya juga ngedrop, jadi sakit, males makan dan lain sebagainya. Makanya mending panennya agak lama sedikit, habisnya ya sama sih, full pur atau setengah pur sama setengah dedek itu pasti menyesuaikan lah. Misal apa namanya, kalau full pur bisa 2,5 bulan, kalau dedek campur pur setengah-setengah bisa 3 bulan lebih dikit gitu kan. Kalau misalnya lama-lama dijadiin full dedek bisa sampai hampir 4 bulan, itu sama lah, habisnya kurang lebih sama loh. Gak njo oh kalau dicampur dedek lebih irit gitu, enggak, tetap habisnya sama. Cuma yang lebih menguntungkan ketika harganya jelek, harga jual teman-teman jelek gitu, misal wah apa bulan ini harganya masih 30 ribuan misal gitu, teman-teman bisa setting buat digedein lagi, ditambah besarin lagi, setelah itu bisa dijual ke bakul keranjangan lur gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah pasti bisa jual sendiri, misal jual matang dan lain sebagainya, itu nggak perlu takut sih, pakai full pur juga nggak masalah gitu. Cuma kan kadang kalau ekorannya banyak kasih full pur itu agak apa ya, agak hitung-hitungannya agak susah gitu loh. Katakanlah teman-teman sekali panen ada 50 ekor gitu kan, misal harus dihabisin dalam 1 minggu, jual 50 ekor matang itu agak susah. Kecuali kalau punya apa tempat makan yang besar kayak apa Bebek Haji Slamet gitu atau Dargo dan lain sebagainya, itu beda lagi ceritanya. Ya wes gitu aja lor, sharing dari saya kenapa kok banyak peternak yang kokot belum setahun udah kokot, atau baru berapa kali panen udah kokot. Ya semoga jadi pembelajaran buat teman-teman yang sedang menjalankan dan yang akan menjalankan peternak ayam kampung. Sekian dari saya, ngapunten videonya terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.